Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dan edukasi vaksinasi COVID-19 kepada kelompok rentan. Saya kira ini menarik ya, karena walaupun COVID ya ini sudah dikatakan pasca COVID, tapi kita tentu tidak harus langsung melupakan ya terkait dengan COVID ini, tapi terus berbagai LSM, berbagai organisasi kemasyarakatan, bahkan instansi pemerintah, terutama dinas kesehatan, tentu terus melakukan sosialisasi edukasi ke masyarakat bagaimana hidup bersahabat dengan COVID-19, dalam arti ada vaksin ya, vaksinasi terus digiatkan, dan itu tentu ya akan menjadi perbincangan kita pada saat ini. Dan seperti biasa, sebelum saya mengajak bincang-bincang terkait dengan kedua narasumber yang sudah dihadirkan oleh Tribun Bakudapa, tentu saya akan berikan kesempatan masing-masing narasumber untuk memperkenalkan diri. Yang pertama tentu Ibu Vivi, kemudian Dokter uh, Rima, Dokter Rima ya, dipersilakan Bu Vivi. Oke, baik, terima kasih para Tribuners. Jumpa lagi, saya kenalkan, saya Vivi Shores dari Suara Perempuan Sulawesi Utara. Terima kasih. Ya, silakan Dokter Rima perkenalkan diri. Terima kasih, selamat pagi Tribuners. Terima kasih tentunya atas kesempatan yang diberikan. Saya Dr. Rima Lolong. Saat ini saya ditugaskan sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih. Ya. Dan Tribunar, seperti biasa ya, tentu karena untuk meningkat waktu, tentu saya akan langsung mengajak kedua narasumber ini untuk berbincang-bincang. Dan sebelum kita bincang-bincang terkait dengan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dan edukasi vaksinasi COVID-19 ke kelompok rentan, karena ini acara ini diinisiasi oleh Suara Perempuan, tentu saya akan berikan kesempatan ke Bu Shores ini. Kenapa tentu dari Suara Perempuan menginisiasi untuk melakukan sosialisasi edukasi terkait dengan COVID? Apakah karena COVID ini masih dianggap berbahaya atau apa saya gimana? Oke. Sedikit dulu memperkenalkan Suara Perempuan Sulut. Ya, Suara Perempuan Sulut ini sebuah LSM, NGO, non-government organization. Jadi kita ini berdiri nanti 8 Juni ini akan masuk 25 tahun. Oh, luar biasa. Nah, ada di Sulawesi Utara kita kerja-kerja kemanusiaan, isu-isu kemanusiaan, antara lain kita melakukan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu sangat tinggi. Kemudian kita juga mendorong perempuan untuk ada di legislatif, di eksekutif, kalau perlu ada posisi strategis untuk setiap perempuan. Ya. Kemudian kita juga melihat berbagai isu ya, mau kesehatan, pendidikan, mau politik, ekonomi, semua itu ada begitu hadir. Masih ada kesenjangan, ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Jadi ini kami mendorong bagaimana kesetaraan dan keadilan yang ada di Sulawesi Utara. Ya. Nah, tadi terkait dengan kenapa kita harus ada di studio ini. Ini sebuah kehormatan kami boleh mengundang pihak pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulut yang sangat menyambut respon positif. Kami sampaikan ke Ibu Kadis, Dokter Rima juga sebagai perpanjangan tangan, mari torang 3 hari ini paling tidak torang bicara di media. Karena sekarang kan dengan metode pentahelix itu harus dilibatkan selain pemerintah, tidak bisa kerja sendiri pemerintah, dan sudah diakui. Mari gandeng akademisi, media, LSM, masyarakat, keterwakilan, supaya nanti akan ada saling terpadu. Nah, yang sekarang terkait tadi sudah disinggung ya, 2 tahun lalu
kita tidak pernah sangka ya, mau di Indonesia, di dunia meledaklah yang namanya pandemi, jadi kejadian luar biasa terkait dengan COVID-19. Aduh, barang apa lagi ini? Nah, kita lewati semua. Nah, ke depan bahkan sekarang kita lagi berpikir mungkin dengan cuci tangan saja saya bisa lupa keluarga. Nah, ini kami lagi masuk katakan ini program ya, membantu kerja-kerja pemerintah. Kita ada di 3 wilayah, Minahasa Selatan. Suara Perempuan maksudnya ya. Sekarang sedang sementara dengan kita mau coba sampai Mei dulu, ini masih sampel 15 kabupaten kota, 3 dulu. Minahasa Utara, Minahasa Selatan dengan Minahasa. Kami masuk di sekolah-sekolah SD, SMP, dan nanti kita lagi merancang ini untuk masuk di komunitas ibu-ibu gereja yang rentan lansia, dengan nanti majelis taklim. Bahkan nanti kalau ada satu rukun itu kan lebih, kita target setiap kabupaten kota mau capai 1.500 pesan ini, kampanye bisa bisa masuk. Ya. Jadi jangan kita pandang enteng, so lewat 2 tahun, so boleh tidak pakai masker, tapi nanti kolaborasi kita ini termasuk media mau mendorong lagi masyarakat supaya nanti cegah, jangan sampai lagi penyakit virus lainnya bisa selain nanti COVID. Karena ini kan COVID masih ada turunannya atau apa ya istilahnya. Nanti dokter mungkin akan tambah baru nanti kita ingin masyarakat Sulawesi Utara ini sehat, karena masalah sosial terkait kesehatan masyarakat ya tentu akan memulai dari diri sendiri di dalam rumah. Betapa kita melewati 2 tahun ini dengan sangat mengerikan. Nah itu, jadi termasuk kami ingin mendorong bagaimana mindset ya masyarakat, perilaku itu untuk hidup bersih dan sehat. Ke depan itu akan semakin turun tingkatkan, mulai dari keluarga, mau masuk di komunitas, nanti sekolah-sekolah sudah sementara jalan jadi kita bagi tim. Jadi itu sekalian dan tidak sendiri ya, sekali lagi ini strategi pentahelik ya, pentahelik. Jadi melibatkan semua berbagai stakeholder. Yang kebetulan di saat ini diinisiasi oleh Suara Perempuan ya. Betul. Ya, saya langsung ke Bu Rima, Dokter Rima ya. Dokter Rima, saya kira kita patut mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Suara Perempuan, mengapresiasi dan mendukung, bahkan ikut melibatkan diri tentunya ya. Seperti hari ini kita bincang-bincang ya. Dokter Rima, ini saya kira seperti yang dikatakan oleh Ibu Vivi tadi, bahwa COVID ini masih ada. Ada yang bilang sudah selesai, tapi faktanya masih ada. Kalau kita lihat di berita-berita online masih ada sebenarnya. Yang menjadi saya ingin tanyakan ke Bu Rima adalah sekarang konsentrasi daripada Dokter Rima dan kawan-kawan di Dinas Kesehatan apa terkait dengan melakukan sosialisasi. Selain ya tentu ini ada, kita beruntung ada Suara Perempuan yang ini, tapi apa sebenarnya lagi sosialisasi kalau dari versi Dinas Kesehatan tentunya ya. Ya, terima kasih Pak Aslin. Ya. Tentunya kalau dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk bidang kesehatan tentunya kami sangat berterima kasih tentunya kepada lintas sektor, dalam hal ini tentu media maupun Suara Perempuan yang mendukung program pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Kalau berbicara kerjasama ya. Jadi itu bagian dari strategi promosi kesehatan. Nah, jadi ada beberapa strategi, salah satunya adalah bagaimana kita membangun kemitraan dengan lintas sektor terkait. Salah satunya dengan LSM maupun media. Jadi itu bagian dari strategi promosi kesehatan. Kemudian tentunya program-program prioritas sekarang yang menjadi program pemerintah juga. Kalau di Sulawesi Utara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu sangat memberi perhatian besar terhadap upaya promotif dan preventif sebagai upaya prioritas saat ini. Ya. Jadi salah satunya tentu bagaimana kita meningkatkan PHBS itu sendiri. Nah, karena kalau berbicara derajat kesehatan, karena tujuan kan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat. Itu kan ada 4 faktor. Jadi ada faktor perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan
genetik. Nah, kalau berbicara 4 faktor ini, yang paling berpengaruh besar adalah faktor lingkungan dan perilaku. Perilaku berarti kan pola hidup Iya, ya, pola hidup gaya kita, hidup. gaya hidup, Nah, lifestyle-nya kita ya. Iya. Iya, Jadi iya. tentunya lewat jejaring dengan Suara seperti perempuan, tadi ya. lewat pentahelix itu, tentu kami sangat terbantu Ya, dalam upaya meningkatkan promosi kesehatan pada masyarakat. Nah, kalau berbicara sekarang terkait COVID, kita sudah belajar di 2 tahun 3 tahun terakhir ini bahwa PHBS itu sangat penting, karena itu kan bukan cuma soal Cuci tangan. karena kalau bicara perilaku, PHBS itu berarti sekumpulan kegiatan praktek jadi rangkaian ini ya, perilaku yang timbul dari hasil pembelajaran. Jadi kita seperti ini, kita sudah belajar dari pengalaman pandemi, tentunya diharapkan itu bisa menjadi membudaya, jadi satu ini budaya. mungkin saya fokus ini untuk membudayakan ini yang orang susah-susah gampang kan, itu. membudayakan, menjadikan ini habit ini. Nah, itu kira-kira gimana apa yang ini? Kan kalau orang bilang misalnya kayak ini cuci tangan, oke, cuci tangan. Tapi kalau dia tidak tersosialisasikan dengan baik, kemudian tidak menjadi habit dari masyarakat, itu akan balik-balik di situ terus. Gimana untuk kan ini ada kerjasama, ada ini saling bantu antara dinas kesehatan. Nah, selama ini mungkin lebih tepat kalau saya tanya apa yang jadi tantangan, bukan kendala, tantangan ketika membudayakan ini, membuat habitnya. Ya, makasih. Jadi sebenarnya tantangannya itu tadi, bagaimana kita mau supaya PHBS ini jadi satu budaya. Jadi makanya salah satu tadi strateginya, salah satunya kita membangun kemitraan dengan atau membangun jejaring. Nah, kita butuh dukungan dari stakeholder terkait, apakah dari seperti suara perempuan, media, ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan. Karena istilahnya kalau orang kesehatan itu melakukan penyuluhan kesehatan itu dianggap satu tugasnya. Tapi Memang kalau tugasnya. Orang lain yang bukan kesehatan yang berbicara tentang kesehatan. Nah, biasanya itu masyarakat jadi lebih aware, Iya. juga ketemu. Jadi Dia merasa mungkin ada yang baru yang kasih ini kan, merasa mungkin bahwa ini berarti memang sangat serius karena semua pihak terlibat. Iya. Saya tadi baca di Semesta, program kesehatan, jadi Semesta semua berbicara di depan tadi. Iya. Jadi sekarang gitu. Dokter Rima, sekarang vaksinasi masih tidak? Kalau dia masih, apalagi untuk kelompok rentan ini, misalnya yang lansia, kemudian mungkin perempuan, itu gimana sekarang? Ada pelayanan khusus tidak atau gimana? Iya, jadi sekarang pelayanan vaksinasi itu masih tetap ada dilakukan. Jadi di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit atau klinik-klinik pemerintah. Jadi pelayanan vaksinasi itu tetap jalan. Kita tetap mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID yang primer kan dosis 1-2, itu merupakan vaksinasi primer COVID. Kemudian sudah ada aturan booster pertama, dosis ketiga dan sekarang bahkan sudah mulai awal tahun ini sudah dianjurkan ke dosis keempat atau booster kedua. Nah, jadi memang kalau berbicara data, kalau vaksin primer itu dosis 1 dan 2 kita sudah cukup, dosis pertama itu tadi makanya saya catat kurang lebih 80%. Kemudian kalau disulut Sulut, khusus Sulawesi Utara. Kemudian dosis kedua itu 60%. Jadi memang masih perlu didorong juga masyarakat. Dan yang ketiga sampai dosis keempat itu tentu masih sangat perlu didorong. Bantuan tentunya dari masyarakat untuk ada kesadaran mau melakukan vaksinasi, karena dan memang vaksinasi tersedia tapi memang sesuai dengan ketersediaan yang diadakan oleh pemerintah pusat. Sudah banyak sekali kayak dulu berarti ada ini ya.
Artinya mungkin sesuai dengan tema kita bahwa tinggal yang diutamakan yang kelompok rentan, kelompok yang ada apa bilang penyakit resiko ini komorbid ke apa ya, resiko besar. Iya. Saya ke Bu Vivi, ini apa sih yang menginisiasi Bu Vivi dan kawan-kawan? Kan seperti yang dikatakan Dokter Rima tadi, harusnya ini tugas utama dari Dinas Kesehatan. Tapi apakah Suara Perempuan masih melihat ini memang suatu yang sangat serius sekali sehingga memfokuskan ini? Karena di awal kan Bu Vivi sudah menyatakan bahwa Suara Perempuan ini dia memperjuangkan emansipasi perempuan sebenarnya, bagaimana kesetaraan. Kemudian ini agak lompat sedikit ke soal vaksinasi kesehatan. Ini kan berarti masih menganggap serius tentu, atau gimana? Iya, baik, makasih. Iya, artinya gini, kita sudah lewati 2 tahun, pasca sesudah itu tidak menutup kemungkinan akan bisa saja jadi nanti lagi mewabah ulang KLB, karena masih ada sisa-sisa sekitar mungkin 30-40%. Ada masyarakat yang tidak datang, padahal fasilitas sudah disiapkan di mall, di tempat-tempat strategis. Itu kerja keras pemerintah, bahkan lintas sektor ya, tentara apa sama polisi ya, sampai kepala lingkungan pun mengingatkan di puskesmas ada pelayan ini. Kan dari 30-40 bisa saja tidak mau. Nah, kita bisa kan data 80%, berarti ada 20% yang vaksin pertama, kedua, yang bisa saja kedua mulai turun semua. Nah, kita hanya antisipasi saja, jangan-jangan ada masih yang tidak terjangkau di daerah kepulauan, di pesisir, di pegunungan tapi tidak terjangkau, ataupun yang tidak terlibat. Kalau dengar-dengar yang lalu, bisa kan satu rumah sang bapak atau sang ibu pengaruh sudah pergi vaksin, nanti orang mau ada kan satu beda panas, hilanglah kepercayaan ke pemerintah. Betul gini kan, itu sebetulnya yang terlewati. Nah, kita sekarang lagi berpikir bagaimana pasca ini, kalau toh masih ada yang ada sadar selesai, kira-kira ini orang kita belum coba vaksin, orang ingin membantu akan kasih jalan. Oh iya, tadi puskesmas ada, klinik masih tersedia, tidak seheboh yang dulu-dulu di titik mana, karena memang kalau misalnya kelebihan stok tak digunakan itu kan ada masa kadaluarsa, expire. Nah, paling tidak orang menggugah ya masyarakat yang mungkin belum mengambil bagian. Kalau ada pertanyaan ke Suara Perempuan, kita suka koma sekarang, kita nih mau sakit ini kira-kira mau dikemana kan? Nah, itu orang undang juga dinas supaya orangnya asal-asal, mesti yang informasi terpercaya kan itu. Nah, selain itu juga tadi awal kami sudah sampaikan, memang program PHBS ini harus dilakukan pemerintah. Tapi mengapa tidak kami juga harus ambil bagian dengan hal yang sederhana tadi. Masih boleh harus anjurkan masyarakat pakai masker kalau di pertemuan yang banyak-banyak tuh sekarang kan orang kawin, duka, pokoknya rukun-rukun. Kasihan lansia Pak ini. Hari ini ada para pendeta pensiun terundang oleh Pak Gubernur. Saya lihat semua tadi pas bawa orang tua, masih tidak lagi menggunakan masker. Nak menutup kemungkinan ada yang tidak vaksin, terus dia kekebalan tubuh rendah, menurun. Nah, artinya kami punya kepedulian untuk mengingatkan kembali, termasuk tadi hal sederhana di rumah nganak pemalas cuci tangan ini biar Joko enak kok mau sakit, masih boleh ada ketahanan tubuh, tapi ada di keluarga lain yang memang itu artinya ini yang gunanya kita berkolaborasi. Artinya dalam rangka jangan tong pandang enteng bahwa selesai ini, pemerintah bilang endemi sekarang, tapi kami mengambil bagian untuk mengingatkan kembali pasca ini, ya tetap mari orang hidup berperilaku bersih, mulai dari rumah, mulai di orang ke tempat kerja. Ada lagi orang sembarangan buang sampah, sampah dari tisu bisa masih ada virus-virus, dan juga sangat rentan sebetulnya ibu dan anak juga. Nah, ketika pemerintah menggalakkan datanglah di posyandu untuk imunisasi, itu sangat penting untuk
menambah kekebalan tubuh kan. Jadi tak kira hal-hal itu, karena mau disabilitas, perempuan anak, lansia sangat rentan untuk kena virus ini ya. Bisa saja bukan virus Omikron lagi, ada yang sahabat-sahabat lain, ya kan. Jadi itu yang kami terdorong, dan kami tidak mau diam sendiri. Kami datang di sekolah, kami nanti akan datangi komunitas gereja, komunitas majelis taklim, dan kami bicara di media sekarang. Iya, itu. Ya, ini yang menarik ya. Tadi sempat tersentil bahwa di keluarga kan kita tahu bersama tentu edukasi di tiap keluarga beda-beda kan. Ke keluarga, sehingga ini tuh bilang mungkin susah-susah gampang, karena untuk menyentuh di setiap keluarga ini kan memang dibutuhkan, saya kira, tenaga ekstra lah, karena kan tidak bisa sendiri, suara perempuan tidak bisa sendiri, dinkes tidak bisa sendiri, tokoh agama tidak bisa sendiri, karena menyentuh ruang ruang yang paling kecil kan. Ini menarik, tantangan apa hal-hal yang sudah didapat oleh suara perempuan ketika turun melakukan sosialisasi ini. Ternyata apa yang didapatkan misalnya di masyarakat Sulawesi Utara yang katakanlah yang sempat didatangi, kira-kira apakah mereka paham atau cuek-cuek atau gimana kalau sekarang yang terpantau. Sekarang juga kan era digitalisasi. Jadi ketika akhir tahun 2019 semua kita menerima ini barang yang namanya COVID, apa sudah pendama dari Cina ke dari mana. Nah, persepsi masyarakat kan bisa ada yang langsung baca, oh Tony mau mati. Lihat di televisi kubur masih cuma berapa 1 hektar, di mana-mana di Indonesia sudah panjang-panjang, banyak mati. Nah, ini berpikir bahwa dong solia bukti, ada kasihan kan keluarga meninggal, tongsonya pilih ya. Toh, so dong bahasa orang luar dok. Kalau di rumah sakit kan harus tanda tangan inform consent, persetujuan. Mau jadi apa-apa, enggak di rumah, memang istilah gulung waktu itu kan, gulung. Nah itu kan, itu satu, belum lagi hoax. Jadi pemerintah, yang cepat orang harus mengikuti apa anjuran member pemerintah, informasi yang benar. Tapi kan karena tadi era digitalisasi, di HP, macam-macam hoax kan yang ada yang mempengaruhi, dan sudah jadi vaksin nanti kok berdampak. Ada yang kita pernah satu anak, tapi dia so kurus sekali, opanya sampai bilang sudah kena cucu itu, dia opanya sampai bilang ini kok karena ada vaksin. Nah ini jadi kan tantangan di lapangan, tadi dia adik so kurus, tadinya poco-poco, ada tacumu ini kok karena vaksin. Tapi kita berlalu, kita senyap bahas, dan bisa saja faktor lain. Bisa aja sakit pas vaksin dia tak ini kan atau apa. Jadi itu yang orang mau coba rubah juga mindset masyarakat, bahwa tertanam karena vaksin. Nah itu bagaimana dia sosialisasi, pemerintah mengajak, tapi itu bagian yang temuan-temuan lah di lapangan. Mungkin dokter juga punya pengalaman lain. Saya ingin tanya dok, ini kan di masyarakat itu walaupun tadi ada yang 80% itu pertama, ada 60%, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa ada cerita-cerita negatif terkait vaksin kan, baik dari sisi unsur agama maupun dari unsur agama maupun dari lain bilang seperti tadi, ini gara-gara vaksin ini kalau tidak kuat tubuh bisa menyebabkan sakit bahkan kematian. Padahal mungkin dengar-dengar padahal mungkin orang tertentu memang sakit kemudian divaksin, justru itu kan sebelum divaksin ditanya sebenarnya sehat, kemudian ada alergi obat riwayat, atau gimana riwayat pernah sakit apa kan ya. Tapi gimana sebenarnya Bu Dokter terkait dengan ini persepsi masyarakat? Artinya gini, walaupun ini katakanlah orang so lewat DP masa kritis, tapi orang harus jelaskan ke publik, jaga-jaga jangan sampai kayak bilang dia ulang yang lebih ini orang tidak tahu, sehingga orang butuh untuk mengklirkan ini di masyarakat. Gimana? Jadi pertama yang perlu disampaikan ke masyarakat bahwa tujuan vaksinasi itu ada 4 sebenarnya. Jadi kalau dengan mendapatkan vaksinasi tubuh kita membentuk antibodi, itu kan membantu membentuk antibodi dengan adanya vaksinasi berarti tubuh kita membentuk antibodi
atau kekebalan terhadap virus yang nanti masuknya. Jadi membentuk kekebalan tubuh untuk diri sendiri. Kemudian tujuan vaksinasi yang kedua adalah bagaimana supaya kalaupun dia terkena virus terpapar itu tidak parah. Dampaknya efeknya tidak parah. Kemudian ketiga tentu tadi bagaimana kalau dia mencakup bisa membentuk kekebalan imunitas, herd immunity. Kemudian keempat ini yang susah. Jadi bagaimana kita lewat vaksinasi membantu menangkal hoax, berita-berita yang keliru yang beredar. Jadi itu salah satunya pasti ada efek sampingnya atau yang bukan kejadian ikutan. Jadi pada orang-orang tertentu itu biasa ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi bukan hanya imunisasi atau vaksinasi COVID, imunisasi pada balita pun itu pasti ada yang kena panas, langsung sakit panas, jadi, ada yang flu. Iya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa pelayanan vaksinasi itu ada SOP-nya, bagaimana kita melakukan anamnesa, riwayat penyakit sebelumnya, tanya pasien riwayat alergi sampai dilakukan pemeriksaan untuk memastikan layak atau tidak mendapatkan vaksinasi. Jadi, kalaupun dia itu bisa ditunda kan. Nah, jadi pertama bagaimana kita tentunya menangkal berita-berita yang keliru di masyarakat supaya timbul kesadaran bahwa tadi membentuk manfaat bagi diri sendiri itu sangat besar, lebih besar daripada yang keliru yang beredar. Jadi itu. Dan ini mungkin ya saya ingin mempertajamkan setiap tubuh ketika menerima vaksin dia punya cara defense-nya kan berbeda. Ada yang sakit, ada yang nyanda biasa-biasa, ada cuma dapat rasa lemas tuh badannya. Gimana dok? Mungkin dijelaskan kan itu, beda-beda. Berbeda-beda. Jadi ada yang demam ringan, ada yang dan cuma nyeri. Masyarakat kan layang-tulayang mungkin yang di kampung-kampung nggak percaya atau pikir kayak apa ini padahal itu respons tubuh kan. Jadi biasa kalau menerima vaksinasi selain tadi di anamnesa, diperiksa, sebelum disuntik vaksinasi itu ada edukasi terkait dampak setelah vaksinasi. Jadi itu sudah ada edukasi wajib dan itu wajib disampaikan ke penerima vaksinasi nantinya. Jadi ketika mereka demam sudah tahu kalau demam berarti bagian dari reaksi tubuh terhadap penerimaan vaksin di tubuh. Jadi, dok, ini kan orang fokus misalnya mau kasih vaksin ke kelompok rentan. Kelompok rentan itu kan misalnya perempuan, anak, kemudian ada lansia. Kita tahu bersama kan kalau lansia dia rentan ada penyakit yang lainnya atau istilahnya komorbid ya begitu. Kemudian ke perempuan dan anak juga orang apalagi anak mungkin hati-hati kan orang anak kekebalan tubuh sejak lahir sampai ini kan berbeda-beda. Gimana dok orang mau jelaskan tentu ke masyarakat bahwa soal tubuh mau respons itu ya. Jangan sampai kan karena anak sakit banyak tuduhan-tuduhan ini kalau kayak tadi anak ini dia kena panas karena ini artinya ini harus terang clearkan kan ke masyarakat bahwa itu bagian dari respons tubuh. Iya, jadi kalau kelompok rentan justru sekarang kan pemerintah prioritas biasa pada kelompok rentan. Nah, jadi contoh kalau ibu hamil berarti dia ada syaratnya harus di kehamilan berapa minggu ke atas kan, jadi ada syarat ya. Jadi tapi bisa kalau ibu hamil. Iya bisa, vaksinasi COVID bisa. Dan dia nak berpengaruh ke janin. Tidak, asal dia di triwulan kedua ke atas. Jadi itu dan tentu di bawah juga pengawasan dokter. Jadi dia dipastikan dulu dia melakukan pemeriksaan kehamilan. Pada anak-anak begitu juga karena kita kan vaksinasi ini sudah melewati berbagai tahapan termasuk rekomendasi dari organisasi terkait, organisasi profesi yang dokter-dokter spesialis. Jadi sebenarnya ketika vaksin itu beredar itu sudah dipastikan oleh pemerintah itu aman dan bermanfaat. Ini vaksin kan sudah lupa dengan dulu. Kalau dulu kan memang sangat masif, sangat ini.
Kalau sekarang, tapi saya ingin tahu di dinas kesehatan sekarang ada ketersediaan atau gimana? Iya, ada ketersediaan. Jadi sekarang justru tadi melayani di puskesmas sampai di rumah sakit, pemerintah. Dan gratis. 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 Oh, jadi kalau orang ke puskesmas, klinik-klinik, iya, bisa itu ditanyakan. Bisa ya. Pemerintah juga dinas kesehatan menyediakan media-media untuk komunikasi, media sosial. Kebanyakan mereka masyarakat bertanya di media sosial, apakah di website atau di Facebook atau apa, itu biasa ada disediakan layanan. Jadi kita juga bisa membantu masyarakat mendapatkan informasi terkait pelayanan yang diberikan. Kalau berbicara juga tadi vaksinnya, tadi Ibu Vivi menyinggung tentang posyandu. Jadi selain vaksinasi COVID, yang perlu juga kita perhatikan adalah yang imunisasi pada balita, imunisasi rutin. Karena itu membentuk ini kekebalan kan? Jadi jangan kita terhindar dari COVID tapi meningkat di kasus yang lain. Jadi imunisasi pada balita juga itu perlu didorong, kan, supaya balita kita terlindungi dari penyakit-penyakit yang bisa dilindungi dengan imunisasi. Nah, salah satu kegiatannya tentu tadi di posyandu. Kan posyandu itu kan di masyarakat. Ya. Jadi bagaimana semua sektor itu mendorong masyarakat balita, ibu hamil yang kelompok-kelompok rentan. Bahkan sekarang programnya posyandu itu selain posyandu konvensional ibu hamil pada balita, bahkan sudah ada kan posyandu lansia, posyandu remaja. Jadi di beberapa tempat sudah banyak di tiap sudah dikembangkan. Kalau lansia sudah lebih lama lagi, banyak. Nah, tujuan dari posyandu itu kan bagaimana kelompok rentan ini mendapat edukasi, tapi juga pelayanan kesehatannya itu jadi terprogram memang ya, sudah terprogram tiap bulan ada ini ya. Karena ini bagian dari Germas, jadi kalau bicara PHBS terkait dengan gerakan masyarakat hidup sehat, salah satu kegiatan Germas pencegahan penyakit dan deteksi dini. Nah, itu kalau di lansia, bahkan ada istilah posbindu, pos pelayanan terpadu. Itu untuk kelompok usia produktif. Salah satu kegiatan di posbindu mendeteksi penyakit tidak menular, minimal melakukan pengukuran tekanan darah. Iya. Mengecek tuh. Deteksi kalau gula, kolesterol, asam urat. Nah, jadi laboratorium sederhana itu dilakukan dan itu tanpa bayar ya, gratis ya. Kalau di posyandu, ya. Tidak. Lebih meningkat, artinya diberi ruang. Nah, sedikit pengalaman Suara Perempuan Sulut. Jadi ada satu teman di kantor. Dia pertama memberi diri dulu sebagai duta. Itu diangkat BKKBN duta vasektomi. Beliau Suara Perempuan tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, diarahkan, mungkin pernah satu kali ada di sini, pernah hadir di sini. Beliau itu BKKBN ambil sebagai duta vasektomi, karena selama ini KB itu dilekatkan cuma ke perempuan. Karena merasa bawanya anak 3 atau 4 anak, teman kantor Pak Ismail, dia yang memberi diri, justru dia yang kena vasektomi, yang ambil KB itu. Ya, sudah, istrinya so gemuk, so sehat. Nah, berkembanglah beliau itu di kampung, karena juga dia mantan sekdes 15 tahun, justru mau sambung yang posyandu. Jadi ada dia implementasikan dengan bapak-bapak nelayan di sana. Jadi motivator KB pria, mengembangkan lagi kelompok itu, justru kelompok yang ini tiap bulan kalau posyandu ya, mengambil bagian ini bapak-bapak justru terlibat di posyandu. Dorang rasa lucu sekali, karena mau datang di sini pasti cuma mama deh, anak dan bayi. Tidak pernah libatkan bapak-bapak karena pergi kobong lah, pergi memancing. Ini enggak. Jadi di kelompok ini, Dok, dia ada di nama anak Simanon atau apalah bahasa orang-orang Bajo. Juga. Jadi bapak-bapak ini yang bertimbang, ukur berat badan, pokoknya apa yang dilakukan itu mereka bantu petugas kesehatan. Tapi bapak-bapak terlibat, no? Jadi batimbang, kon orangnya malu.
Artinya suara perempuan bagian pendampingan di Minsel itu diarahkan sana, dilibatkan bapak-bapak untuk datang di posyandu. Dorang lu kasih basuah ke makan kacang hijau. Artinya mengajak bapak-bapak care juga ya. Betul. Itu ya ketemu sambung. Jadi ternyata dorang akhirnya dapat pengetahuan kan. Jadi selama ini pergi posyandu cuma kasih yang mama di anak bayi. Ini jadi bapak-bapak yang tadi kelompok itu melibatkan diri. Lagi-lagi membantu kerja pemerintah. Dok, tadi menyambung ya Bu Vivi, kemudian Dokter Rima tadi bilang bahwa kan tadi ternyata mungkin banyak publik juga sudah tahu, tapi tidak salah ya di bincang-bincang ini saya ingin mempertajam lagi. Ini ada vaksin untuk remaja, ada vaksin untuk lansia, selain yang orang suka kenal, vaksin untuk batita, balita. Ini untuk apa ini? Yang untuk remaja, kan ke remaja itu berarti kawan vaksinasi vaksin COVID. vaksin COVID remaja. Kalau untuk termasuk balita untuk yang rutin. Balita yang rutin kan. Lansia juga begitu. Lansia untuk COVID juga ya. Yang vaksin COVID untuk remaja, untuk lansia. Kalau untuk balita, selain dia divaksin seperti biasa, ada dia punya kemudian juga vaksin COVID, bisa enggak? Atau belum bisa? Kalau vaksin COVID dimulai di 6 tahun ke atas. 6 tahun ke atas. Artinya nak balita ya? Iya, sudah. Artinya selesai dulu kan tuh dia punya tahapan. Harusnya selesai imunisasi rutinnya. Kan kalau imunisasi rutin dia satu balita di usia balita di bawah 5 tahun. Dokter Rima, ini vaksin ya, ini dalam rangka orang punya ini germas ya, ini agak ini germas juga, kemudian terkait dengan hidup sehat ini dia. Ini apa yang dilakukan oleh dari Dinas Kesehatan ya, selain yang sudah orang sudah lihat ada posyandu, ini untuk lebih menggerakkan, ini kan cara berpikir masyarakat, jadi apa yang sudah digunakan tentu dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang lebih demikian canggih saat ini. Karena disadari orang semua, seberapa hebat pun Dinas Kesehatan tentu tidak bisa mau ini apabila cuma sendiri dan cuma secara manual. Apa yang dilakukan selain seperti orang sebincang-bincang ini atas inisiasi Suara Perempuan. Iya, jadi kalau berbicara Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, pertama pemerintah Sulawesi Utara itu sudah membuat peraturan gubernur dari 2017. Jadi ada peraturan gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Sulawesi Utara. Artinya sudah ada regulasi sebagai turunan dari instruksi Presiden. Kemudian ada forum komunikasi Germas di tingkat provinsi, bahkan di kabupaten kota. Kemudian yang dilakukan dalam upaya tadi, kalau Dinas Kesehatan itu kita sudah memanfaatkan semua kanal komunikasi. Apakah medsos, selain media cetak, media elektronik. Nah, jadi bagaimana kita memberikan informasi, tapi juga tentunya yang dilakukan adalah kita mendorong teman-teman di kabupaten kota. Jadi petugas-petugas promosi kesehatan diharapkan yang ada sampai di puskesmas itu bisa menjadi promotor-promotor kesehatan sampai ke desa dan kelurahan. Ya, tentu kan dia seperti tadi, dia melibatkan berbagai stakeholder selain LSM, tentu jadi tokoh harus turun di agama, tokoh posyandu masyarakat. semua. Jadi sekarang posyandu itu satu keterpaduan program. Jadi bukan hanya memeriksa ibu hamil, kemudian anak, tapi juga di situ ada edukasi yang dilakukan. Jadi contoh kalau berbicara rentan, kalau ibu hamil kan termasuk kelompok rentan. Jadi edukasi yang diharapkan diberikan, contoh pertama kita memastikan ibu hamil ini memeriksakan kehamilan. Contoh kalau minimal ada standarnya, minimal 6 kali sekarang. Kalau tiap bulan dia periksa berarti itu bagian dari PHBS kan, berarti dia periksa kehamilan. Kemudian dia memastikan nanti melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itu juga bagian dari edukasi kepada kelompok rentan, khususnya ibu hamil. Dan standar-standar pelayanan kesehatan lainnya. Kalau mungkin menyambung cerita Ibu Vivi tentang peran laki-laki, jadi kalau di pelayanan kesehatan pada ibu hamil, salah satunya ada bagian dari pemberdayaan masyarakat itu kelas ibu. Kelas ibu itu
kita mengumpulkan ibu hamil paling tinggi 15 orang, kemudian ada fasilitatornya diedukasi dengan menggunakan buku KIA, kan buku KIA yang warna merah muda. Nah, salah satu supaya dia lulus kelas ibu itu salah satunya adalah peran suami. Harus ada satu kali laki-laki ikut suaminya ikut di kelas itu. Nah, jadi minimalkan dalam kehamilan dia minimal ada 4 kali minimal. Kalau dia tiap bulan lebih baik lagi. Jadi salah satu suami yang antar harus ada suami, karena suami itu mendapat edukasi. Karena tadi kadang faktor budaya ada juga kan, perempuan ketika mau ambil tindakan kesehatan harus mendapat persetujuan dari suami. Nah, jadi di wadah itu kita manfaatkan untuk suami itu jadi bisa tahu, oh untuk kesehatan harus dukung ini ya. Jadi karena tujuannya supaya istrinya jadi sehat, melahirkan aman, selamat. Nah, itu metode-metode yang dilakukan sampai di puskesmas. Nanti pintu masuk juga untuk menyampaikan kan macam-macam informasi, termasuk tadi itu PHBS itu jangan pernah dilupakan ya. Iya, jadi kalau di puskesmas sudah banyak mereka lakukan selain kelas sesuai kelompok. Jadi yang ibu hamil dia punya kelas ibu hamil. Kalau ibu yang punya anak balita dia ada kelas ibu balita. Idealnya begitu, di beberapa tempat sudah melaksanakan. Kemudian remaja, ada posyandu remaja. Kalau yang usia produktif ada posbindu. Lansia ada Kalau lansia dia usia berapa nanti? 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas ya, dia dianggap selansia dan ada vaksin ya. Ada ini. Tribuners, saya kira menarik ya apa yang sudah kita perbincangkan. Ini menarik dan saya kira sangat penting ternyata, karena persoalan hidup sehat, pola hidup sehat di era saat ini satu hal yang saya kira yang mahal. Kita bisa beraktivitas, orang boleh kerja di mana-mana kalau orang tubuh orang rasa sehat di kehidupan yang makin kompetitif ini. Dan tadi sudah dikatakan bahwa alam telah mengajarkan kita bahwa kalau orang lengah, banyak hal yang di luar kemampuan manusia. Contohnya ketika dunia kena ini COVID-19 ini ya. COVID-19 itu orang dah kerja, orang dah sibuk dengan segala, orang punya kompetisi hidup, kage-kage ada COVID, orang kage-kage nenek bilang negara maju, negara berkembang, semua dalam terkena dampak. Orang tinggal dengar di berbagai media bahwa di negara-negara besar kematiannya luar biasa, dan artinya suatu yang membunuh, yang dan itu menakutkan dunia, karena itu mengancam populasinya orang manusia. Kalau mengancam populasi kan sangat menakutkan, sehingga kenapa sampai saat ini walaupun orang dikatakan transisi pemulihan, semua stakeholder berusaha terus mengubah apa yang hilang bagi orang. Yang hilang bagi orang atau yang orang abaikan adalah pola hidup sehat, dan itu yang saat ini yang orang bincang-bincang ya, bagaimana menegur diri sendiri, menegur para tribuners atau para pemirsa orang semua bahwa COVID mungkin di titik puncak selesai, tapi belum benar-benar berakhir, dan orang menjadi warning, orang harus ini bahwa ke depan orang tidak tahu apalagi yang akan sehingga orang harus budaya hidup sehat. Tadi sudah diutarakan ya, Suara Perempuan sudah menginisiasi, dan dari Dinas Kesehatan selaku dinas yang berkompeten tadi sudah mengutarakan apa-apa yang mereka lakukan baik. Ternyata ini sekarang, kalau dulu orang cuma kenal posyandu balita, sekarang sudah ada posyandu untuk remaja, kemudian lansia yang dimanfaatkan untuk menginformasikan edukasi kesehatan. Saya kira ini sangat baik, dan apalagi sampai sosialisasi di semacam orang ini bincang-bincang, saya kira ini sangat membantu kita semua ya Tribuners untuk semakin mengetahui bahwa pola hidup sehat ini dalam bilang harga mati, hal yang harus terang ini. Dan seperti biasa tentu sebelum
bincang-bincang ini selesai, saya akan berikan kesempatan ke dua narasumber untuk ada closing statement masing-masing ya terkait dengan perbincangan kita pola hidup sehat. Bu Vivi mungkin dulu silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya kira kita belajar dari pengalaman 2 tahun yang kita lewati, yang tidak pernah terpikirkan ya secara manusia, di luar dugaan. Kita 2 tahun tidak boleh salaman, tidak boleh cipika-cipiki, pokoknya mau bergantian pun sendok itu mau di suami istri keluarga itu jauh dari yang kita pikirkan kan saat itu. Sampai saya pernah teman mau kasih tangan, kita nggak mau, tersinggung, dia bilang emangnya kita udah bawa ini penyakit, ini virus, itu pengalaman, kita tak pukul, iya ya. Dia mengubah sensitif. Pak cerita harus jaga jarak, kursi-kursi, dan itu kita lewati selama 2 tahun. Makanya ini sudah mulai di gereja, sampai sekarang di masjid, orang masih tetap biasa. Iya, kita kadang-kadang orang begini kita sudah biasa. Betul sekali. Dan itu memang taroba langsung 100 derajat ya. Nah, karena sekarang sudah mulai ada kelonggaran ya, masih bersyukur orang boleh kasih tangan. Jadi cuma satu kata kunci, masalah sosial kesehatan masyarakat itu akan berlanjut terus. Jadi waspada, marilah kita hidup berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan kata terakhir, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kesehatan itu mahal sekali. Ketika orang saling mengingatkan, tak kira ini jadi modal. Kan orang suka mau umur panjang. Nah itu, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan mari kita saling mendorong, menguatkan untuk kita boleh cegah tidak terjangkit penyakit yang berbahaya dan mematikan terutama. Tak kira dengan hidup roba mindset yang itu berperilaku hidup bersih dan sehat. Saya kira itu. Dr. Rima silakan. Ya, terima kasih. Kalau dari saya tentunya menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu merupakan satu kewajiban bagi kita semua. Jadi mari kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat itu. Jangan lupa kita cek kesehatan secara rutin, kemudian melakukan diet gizi seimbang, jadi mengatur pola konsumsi yang sehat. Kemudian jangan lupa rajin berolahraga. Kemudian antara lain melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi jangan lupa minimal setiap hari itu ada minimal 30 menit kita melakukan aktivitas fisik yang mengeluarkan energi, olahraga ringan atau apa. Kemudian cek kesehatan tadi, periksa, dan bisa mengelola stres juga, karena kita di situasi pekerjaan ataupun hal-hal yang lain belajar memanage stres. Jadi melakukan pola hidup sehat itu seperti itu. Jadi sebagai statement closingnya adalah sehat itu dimulai dari diri sendiri. Mari kita terapkan perilaku hidup bersih sehat itu mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita. Terima kasih. Tribuners, demikian bincang-bincang dengan topik sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dan edukasi vaksinasi COVID-19 kepada kelompok rentan. Dan tentunya saya Asyun Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi Shores ya, selaku unsur dari Suara Parangpoang Sulawesi Utara yang boleh menerima undangan kami untuk hadir di studio ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rima Lolong MKes ya, merupakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Sulawesi Utara. Saya mengucapkan terima kasih, dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders ya, para tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.